Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama, yaitu Ibu Rinjani Ratih Rakasiwi, STMT, dan dosen pembimbing kedua, Bapak Syahrul Khairi, SSI, MN, dan dosen penguji pertama, yaitu Ibu Wifi Nadiah Ipontianti, SSI, MN, serta dosen penguji kedua yaitu Ibu Eva Pramuni Sitanggang, STMN. Hari ini pada tanggal 29 Juli 2022, tepatnya pada hari Jumat, kami akan melaksanakan sidang tugas akhir prarancangan pabrik dengan judul Prarancangan Pabrik Carbon Black dari Residual Oil menggunakan furnace oil dengan kapasitas 25.000 ton per tahun. Izinkan saya, Meliawati dengan NIM D112117102 dan Mariabel Maura dengan NIM D112117129 menyampaikan hasil sidang tugas akhir prarancangan pabrik kami sebagai berikut. Adapun latar belakang berdirinya pabrik carbon black di Indonesia, yang pertama, kelangkaan carbon black itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan bahan baku berupa residual oil dari limbah B3 Pertamina. Dan yang ketiga, meningkatnya konsumsi carbon black di Indonesia pada tiap tahunnya, sehingga peluang didirikannya carbon black itu sangat besar, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Carbon black ini sendiri berasal dari residual oil limbah B3 Pertamina yang diproses menggunakan proses furnace oil. Adapun persaingan atau daya saing pasar di Kalimantan Barat ini sendiri masih belum ada dan terbilang masih nol. Untuk di Indonesianya sendiri, yaitu ada produsen yang berasal dari PT Cabot Indonesia dan Cabot Corporation dengan kapasitasnya sebesar 90.000 ton per tahun untuk PT Cabot Indonesia dan 451.000 ton per tahun dari Cabot Corporation. Adapun penentuan kapasitas pabrik dari prarancangan pabrik carbon black di Indonesia sendiri meliputi beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku, yang kedua data impor, ekspor, dan produksi, yang ketiga proyeksi kebutuhan pasar, dan yang terakhir penetapan kapasitas produksi. Berikut tabel data konsumsi dan produksi dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan. Untuk konsumsi sendiri dari 2015 menghasilkan konsumsi carbon black sebesar 3.245 hingga 2019 menghasilkan konsumsi sebesar 3.390. Untuk data produksinya sendiri itu berawal dari tahun 2013 hingga 2019. Dari 180.000 ton per tahun hingga mencapai 550.000 ton per tahun. Dan untuk data impor dan ekspornya bisa dilihat pada slide di bawah ini. Dari tahun 2016 hingga 2020, peningkatan ekspor dan impor pada produk carbon black itu sendiri di Indonesia semakin meningkat. Adapun tahapan penentuan kapasitas pabrik carbon black di Indonesia ini sendiri, yaitu berdasarkan persamaan kebutuhan carbon black pada tahun 2027, masa konsumsi ditambah masa ekspor dikurang masa produksi ditambah masa impor. Nah, data yang diperoleh dapat dilihat pada slide berikut, menghasilkan 80.111,215 ton per tahun. Dari kebutuhan tersebut, dapat menjadi proyeksi untuk kedepannya memanfaatkan 75% dari ketersediaan bahan baku yang ada, sehingga kapasitas produksi carbon black di Indonesia sendiri mencapai 24.033,365 ton per tahun dan dibulatkan angkanya menjadi 25.000 ton per tahun. Berikut adalah perhitungan dari gross profit margin atau keuntungan yang akan diperoleh. Berdasarkan persamaan yang ada, gross profit margin ini atau GPM yaitu harga jual carbon black dikali dengan yield dikurang harga jual bahan baku. Untuk harga jual carbon black berdasarkan data Alibaba pada tahun 2022
yaitu sebesar Rp20.241 dikalikan 81% yield yang telah diperoleh dari carbon black itu sendiri dikurang dengan harga jual bahan baku yaitu sebesar Rp3.179 per kilogramnya. Sehingga data GPM diperoleh untuk proses produksi carbon black itu sendiri sebesar 13.216,21 per kilogramnya. Adapun lokasi pendirian pabrik carbon black dari residual oil ini tepatnya direncanakan bertepatan di Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, faktor-faktor pemilihan lokasi ini meliputi pertama, ketersediaan bahan baku, yang kedua, pemilihan lokasi pabrik yang ditetapkan menjadi wilayah industri oleh pemerintah, dan yang ketiga, transportasi dan komunikasi. Yang keempat, utilitas atau pendukung lainnya, dan yang terakhir yaitu berdasarkan pemasaran produknya. Bisa dilihat pada slide gambar 5, yaitu peta lokasi Kabupaten Mempawah. Untuk lebih spesifiknya lagi bisa dilihat pada gambar 6, peta lokasi pabrik Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Berikut pemilihan proses. Adapun proses yang digunakan dalam perancangan pabrik carbon black ini adalah oil furnace dengan residual oil sebagai bahan bakunya. Nah, di bawah ini adalah jenis proses dari oil furnace dan thermal black. Apa perbedaan keduanya? Perbedaannya yaitu berupa dari bahan bakunya. Bahan baku sendiri dari oil furnace ini meliputi minyak residu, sedangkan untuk proses thermal black ini berasal dari gas alam. Untuk kondisi operasinya sendiri yaitu rentang dari 1.200 hingga 1.600 derajat Celcius, dan untuk yield-nya sendiri yaitu sebesar 65 hingga 98%. Masing-masing keduanya memiliki potensi yield-nya yang besar, akan tetapi bahan baku yang digunakan itu berbeda. Adapun langkah proses dari produksi carbon black di Indonesia ini sendiri, pertama yaitu persiapan bahan baku, yang kedua tahapan reaksi, dan yang terakhir yaitu tahapan pemurnian. Berikut proses flow diagram dari rancangan pabrik carbon black menggunakan residual oil dengan proses furnace oil. Pertama-tama, bahan baku dan bahan bakar disimpan ke dalam tangki penyimpanan, yaitu tangki 01 dan tangki 02. Tangki 01 berfungsi untuk menyimpan bahan bakar, dan tangki 02 berfungsi untuk menyimpan bahan baku yang kemudian dialirkan ke heat exchanger untuk dipanaskan dari suhu 30 derajat hingga 94 derajat Celcius. Secara bersamaan, udara dari luar, yaitu dari alat blower, dialirkan menuju furnace oil. Di dalam furnace oil itu terjadi proses pembakaran dan reaksi dengan suhu 1400 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 5 atmosfer. Nah, dari furnace oil ini sendiri secara cepat dialirkan cooling water, yaitu proses pendinginan di ujungnya. Setelah proses pendinginan, suhu dari furnace oil yang sebesar 1.400 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius dengan tekanannya yang tetap. Dari furnace oil, produk dialirkan menuju spray tower. Spray tower ini sendiri untuk mendinginkan produk berupa karbon dan motor lainnya. Nah, dari spray tower ini sendiri menuju cyclone 1. Cyclone ini berfungsi untuk memisahkan produk dan beberapa pengotor yang lain. Nah, untuk produknya sendiri itu berdasarkan densitas. Yaitu densitas apabila besar, produknya akan jatuh mengikuti gaya gravitasi. Apabila densitasnya kecil atau ringan, itu berupa gas, nantinya akan terbuang dan lepas keluar menuju UPL. Yang kedua yaitu menuju cyclone 2. Cyclone 2 ini untuk memastikan apakah masih ada produk yang terikut pada gas tersebut, sehingga nantinya tetap ditampung ke dalam dan dialirkan menuju screw conveyor. Dari screw conveyor itu menuju belt elevator yang kemudian dialirkan menuju bin. Bin ini berfungsi untuk menampung produk yang berasal dari cyclone yang telah dipurnikan dan terbebas dari gas-gas yang lain. Nah, dari bin ini sendiri secara bersamaan ditambahkan
water atau air proses ke dalam pelletizer. Nah, pelletizer ini sendiri berfungsi untuk mencetak produk carbon black yaitu berupa pellet dengan ukuran 2 mm. Nah, dari pelletizer ini sendiri nantinya akan dialirkan menuju rotary dryer. Suhu yang dari pelletizer ini masih tinggi, kemudian dialirkan ke rotary dryer ini dengan fungsi untuk mengeringkan produk yang telah dicetak. Dari suhu 114,9 ini dialirkan menuju rotary dryer menjadi 60 derajat Celcius dengan ATM sebesar 1 ATM. Nah, dari rotary dryer ini sendiri juga menggunakan udara pengering berupa udara dari luar yang dialirkan dari blower menuju rotary dryer. Udara dari luar itu sebesar 120 derajat Celcius dengan ATM sebesar dengan tekanan sebesar 1 atm. Nah, dari udara tersebut dialirkan menuju rotary dryer yang berfungsi untuk mengeringkan produk yang masih basah setelah proses pencetakan. Dari rotary dryer kemudian didinginkan dari suhu yang tinggi dari 120 derajat Celcius didinginkan menjadi suhu ruang yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Di cooling conveyor ini produk akan didinginkan hingga menjadi suhu ruang. Kemudian produk tersebut dialirkan menggunakan bell elevator yang menuju tangki penampungan akhir atau disebut dengan silo. Nah, sebelum menuju packaging, untuk proses penampungan tersebut, produk yang telah dihasilkan dari proses menggunakan furnace oil ini diharapkan ditampung ke dalam silo sebesar sesuai dengan kapasitas penampungan produk yang dihasilkan. Berikutnya ada keselamatan kerja dan pengolahan limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979, kecelakaan dibagi menjadi 4 macam, yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, kecelakaan berat, dan kecelakaan mati. Keselamatan kerja juga meliputi alat pelindung diri. Dalam dunia industri dikenal sebagai Personal Protective Equipment atau PPE, adalah peralatan yang digunakan oleh karyawan untuk melindungi diri terhadap potensi bahaya kecelakaan kerja. Selanjutnya akan dibahas tentang pengolahan limbah pada slide. Pada slide pengolahan limbah, limbah dibagi menjadi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair ini meliputi limbah cair sanitasi dan limbah cair berminyak. Limbah cair sanitasi ini limbah cair yang berasal dari air limbah yang dihasilkan dari air buangan perkantoran dan fasilitas umum. Sebelum dibuang ke lingkungan terlebih dahulu, diolah di dalam unit stabilisasi. Di dalam proses pengolahan air limbah, khususnya yang mengandung polutan senyawa organik, teknologi yang digunakan sebagian besar menggunakan aktivitas mikroorganisme yang menguraikan senyawa polutan organik tersebut. Air limbah sanitasi banyak mengandung nutrien yang dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme dengan komposisi air limbah pada umumnya 99,9% dan padatan 0,1%. Padatan yang terdapat dalam air limbah terdiri dari padatan organik 70% dan padatan anorganik 30%. Padatan organik dapat berupa protein 65%, karbohidrat 25%, dan lemak 10%. Sedangkan padatan anorganik dapat berupa garam, logam-logam, dan butiran. Hasil limbah air sanitasi ini kemudian dialirkan menuju kolam anaerobik, di mana prinsip dari kolam anaerobik ini tidak memerlukan udara. Kemudian limbah air hasil sanitasi ini dialirkan ke kolam penampungan sementara. Kemudian limbah cair berminyak, di mana limbah cair berminyak ini merupakan air yang Kemudian limbah cair berminyak, di mana limbah cair berminyak ini berasal dari buangan pelumas pada pompa dan alat lainnya. Pengolahan limbah ini dilakukan dengan memisahkan komponen minyak dan air pada oil skimmer atau oil water separator. Air yang memiliki densitas lebih besar akan keluar melalui bagian bawah separator yaitu blowdown. Air tersebut selanjutnya akan dialirkan pada unit pengolahan limbah cair untuk dilakukan proses aerasi dan penetralan pH atau derajat keasaman. Sedangkan minyak akan dipompakan menuju disposal pit dan dibakar di fire ground. Pengolahan limbah cair berminyak dapat dilihat pada gambar 8, yaitu tahapan pengolahan limbah cair berminyak.
Selanjutnya pada limbah padat, di mana pengolahan air limbah ini dimaksudkan untuk memisahkan kotoran-kotoran padat yang berasal dari kolam penampungan air pengolahan limbah cair yang menghasilkan sludge yang ditampung sementara sebelum ditimbun dengan sistem landfill. Sludge dipisahkan dari air dan sisa limbah yang melekat, kemudian dipres menggunakan alat, yaitu bell filter press, sehingga menghasilkan sludge cake yang memiliki konsentrasi sebesar 35%. Untuk tahapan pengolahan limbah padat ini dapat dilihat pada gambar 9. Kemudian limbah gas, di mana limbah gas dari pabrik karbon black menghasilkan gas berupa H2O, CO2, dan SO2 yang berasal dari alat cyclone 2 dan ditampung ke dalam unit pengolahan limbah gas. Gas yang dihasilkan dari cyclone 2 ini dialirkan menuju electrostatic precipitator atau backhouse, kemudian dialirkan menuju wet scrubber, dan dialirkan menuju stack. Kemudian limbah gas yang berasal dari limbah gas dari pabrik karbon black ini yaitu berupa H2, CO2, dan SO2 yang berasal. Kemudian limbah gas pabrik karbon black ini yaitu berupa gas H2, SO2, dan CO2. Gas tersebut dihasilkan melalui cyclone, kemudian dialirkan menuju electrostatic precipitator atau backhouse. Setelah itu disaring menuju wet scrubber dan dialirkan menuju stack. Kemudian ada utilitas dari pabrik karbon black, yaitu total kebutuhan air bersih dan total kebutuhan listrik, serta total kebutuhan bahan bakar, yaitu berupa solar. Untuk kebutuhan air umpan boiler itu sebesar 332,714 kg per jam, kebutuhan air pendingin itu sebesar 43.882,21 kg per jam, kebutuhan air domestik itu sebesar 1.137,5 kg per jam, kebutuhan air servis itu sebesar 696 kg per jam. Sedangkan kebutuhan air proses itu sebesar 984,94 kg per jam. Total kebutuhan air bersih pada pabrik karbon black yaitu senilai 56.006,7935 kg per jam. Untuk total kebutuhan listrik yaitu 2.496,37 kW. Untuk total kebutuhan bahan bakar berupa solar itu sebesar 205,53 liter per jam. Untuk tata letak pabrik karbon black, itu garis besar tata letak pabrik karbon black ini dibagi menjadi beberapa daerah utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada daerah administrasi atau perkantoran, daerah proses, daerah utilitas, daerah laboratorium dan ruang kontrol, daerah gudang dan bengkel, daerah penyimpanan bahan baku dan bahan bakar, serta daerah fasilitas umum. Struktur organisasi perusahaan pabrik karbon black ini dipimpin oleh direktur utama yang dibantu oleh general manager, di mana general manager ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manajer produksi, manajer HRD, dan manajer umum dan marketing. Manajer tersebut dibantu oleh beberapa supervisor. Manajer produksi dibantu oleh supervisor produksi dan supervisor utilitas. Manajer HRD dibantu oleh supervisor HRD, dan manajer umum dan marketing dibantu oleh supervisor umum dan supervisor marketing. Analisis ekonomi pabrik karbon black dapat dilihat di dalam tabel hasil perhitungan dan analisis perkiraan atau feasibility analysis. Untuk hasil perhitungannya meliputi total capital investment atau TPI, kemudian total production cost TPC, dan sales. Nah, untuk analisis perkiraan atau feasibility analysis, ROI sebelum pajak itu sebesar 84%, kemudian payout period atau PP setelah pajak itu 1,3 tahun, profit on sales POS sebelum pajak itu sebesar 97%, dan setelah pajak itu sebesar 63%.
Kemudian ROI setelah pajak itu sebesar 63% dan break even point atau BEP itu sebesar 57%. Kesimpulan prarancangan pabrik karbon black ini yang pertama, berdasarkan analisis sistem proses yang digunakan, bahwa pabrik karbon black layak dibangun di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pemilihan proses furnace oil dengan pertimbangan bahan baku yang tersedia di Indonesia. Kemudian kondisi operasi yang berada pada rentang suhu 1200 derajat Celcius hingga 1600 derajat Celcius dengan memperoleh konversi sebesar 65% hingga 90% dibandingkan dengan proses channel proses dan thermal proses yang berasal dari bahan baku berbeda sehingga memungkinkan untuk melakukan proses produksi dengan metode yang berbeda pula. Kemudian kesimpulan yang kedua, pabrik karbon black ini dapat dengan layak didirikan karena berdasarkan hasil perhitungan analisis ekonomi kelayakan pabrik karbon black. Dari perhitungan analisis ekonomi profit sebelum pajak, profit setelah pajak, ROI sebelum pajak, ROI setelah pajak, POT sebelum pajak, POT setelah pajak, kemudian break even point atau BEP dan shutdown point SDP, serta cash flow, maka pabrik kami dapat didirikan. Sekian pemaparan tugas akhir prarancangan pabrik karbon black. Saya Maria Balmaura dan rekan saya Meliawati mengucapkan banyak terima kasih.